Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita menuju materi. Kita akan membahas tentang Kerajaan Islam Mataram. Ini tampak di zaman sekarang, Kerajaan Islam Mataram. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram yaitu merupakan pemisahan dirinya dari Kerajaan Pajang yang dideklarasikan oleh Panembahan Senopati. Ini dia Panembahan Senopati, ya. Sekaligus beliau sebagai raja pertama kerajaan atau Kesultanan Islam Mataram di Yogyakarta. Beliau mendeklarasikan di Alas Mentau yang sekarang posisinya ada di Kota Gede Yogyakarta. Selanjutnya, perluasan wilayah Kerajaan Islam Mataram. Berturut-turut beliau itu melakukan ekspansi ke daerah Jipang, Madiun, Kediri, Ponorogo, Jayaraga atau Magetan, Pasuruan, dan ada di daerah sekitar Ciamis yaitu Kerajaan Galuh. Ini adalah gambar daerah istimewa Yogyakarta di era sekarang. Lebih terlihat indah karena daerah istimewa Yogyakarta sekarang menjadi kota metropolitan. Selanjutnya, puncak kejayaan kerajaan atau Kesultanan Mataram Islam. Ya, puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Mas Jolang. Iya, pemerintahan Mas Jolang atau beliau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam itu menaklukkan Lasem, Tuban, Madura, dan juga menguasai Surabaya, Madiun, Ponorogo, dan Blora, ada juga Bojonegoro. Namun ada daerah yang tidak bisa beliau kuasai, yaitu terkait karena kurangnya transportasi air, yaitu daerah Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, beliau memfokuskan pada bidang pertanian atau agraris dan bidang maritim. Bahkan pada masa pemerintahannya, Kesultanan Islam Mataram menjadi pengekspor beras bagi wilayah lain. Fase pasca kepemimpinan Sultan Agung. Sultan Agung mangkat pada tahun 1645. Setelah sepeninggalnya beliau itu digantikan oleh ini, bisa kalian lihat ada Amangkurat I sampai Pakubuwana II. Pada masa-masa pemerintahan ini, mereka ini kerajaan atau Kesultanan Islam Mataram, Kerajaan Islam Mataram itu banyak mengalami pemberontakan bisa dikatakan mendapatkan solusi atau berhenti pada masa pemerintahan Pakubuwana III, yaitu setelah adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Isi perjanjian itu adalah yang pertama adalah Kerajaan Mataram itu dibagi menjadi dua, Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Pada tahun 1757, dengan intervensi Belanda,
akhirnya ada perjanjian lagi, yaitu yang disebut dengan Perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga itu berisi membagi wilayah Kerajaan Mataram Islam menjadi 3. Yang pertama Kesultanan Yogyakarta, yang kedua Kasunanan Surakarta, dan Kasunanan Mangkunegaran. Oke, selanjutnya ini adalah akhir atau kesimpulan setelah perpecahan itu. Setelah adanya perpecahan, wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi 4. Iya, ini 4. Yang pertama Kesultanan Ngayogyakarta, dan kesultanan ini Pakualaman, iya. Juga Kasunanan Surakarta dan Kasunanan Mangkunegaran. Untuk yang daerah kesultanan itu ada di daerah Yogyakarta, dan untuk yang Kasunanan ada di daerah Solo. Sampai di sini semoga bermanfaat buat kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.